Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 3. Seluruh pegunungan mendidih dalam kemarahan pada saat ini, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Sok sebagai Lindong langsung dibebankan ke dalam celah Black Yin misterius. Tindakan semacam ini praktis menyerang langsung ke kematian seseorang. Orang gila itu, memasuki celah Yin hitam misterius hanya bisa berarti kematian tertentu. Orang yang sangat kejam, tidak mau mengembalikan harta itu ke sekte boneka mengerikan bahkan jika dia mati. Tangsa kemungkinan akan meledak karena marah. Banyak bisikan dan suara bergema tanpa henti di langit. Tindakan Lindong di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan memilih kematian seperti ini setelah berjuang begitu lama. Bajingan, kamu berani. Menonton Lindong yang telah melemparkan dirinya ke arah celah Black Yin misterius, kejutan sesaat jelas muncul di wajah Tangsa. Namun, segera setelah itu, kemarahan meledak dari matanya saat raungan bergema di langit. Tangsa tidak bisa kehilangan akalnya saat ini, celah Black Yin yang misterius adalah tempat kematian dan bahkan dia tidak berani masuk. Jika Lindong benar-benar menyerang, bahkan jika dia mati di sana, harta itu juga akan hilang di dalamnya. Ini adalah hasil yang Tangsa sama sekali tidak senang melihatnya. Celepuk, kemarahan dan alarm memenuhi hati Tangsa. Tepat saat dia akan bergerak, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi merah saat dia memuntahkan seteguk darah segar di bawah tatapan kaget orang banyak. Ya dewa, Tangsa benar-benar terluka. Pasti disebabkan oleh Lindong sebelumnya, kekuatan mengerikan seperti itu, seni bela diri manifestasi yang menakutkan, untuk benar-benar melukai bahkan tahap manifestasi lanjutan Tangsa. Setelah mendengar teriakan alarm yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Tangsa berubah sangat gelap saat dia menyeka darah di sudut mulutnya. Sebelumnya, ketika dia bentrok langsung dengan jari surgawi Lindong yang hebat desolate, dia memang sedikit terluka dan dengan paksa menahannya. Namun, setelah begitu terkejut dengan tindakan Lindong sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dia menjadi sangat marah, mengakibatkan luka-lukanya muncul ke permukaan. Di langit, ekspresi Mulei dan Wu Zong sungguh-sungguh saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang dan melihat di mata satu sama lain bahwa mereka berdua sangat terguncang oleh ini. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, kemungkinan akan menjadi perjuangan berat untuk mengalahkan Tangsa. Oleh karena itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan dapat melukai Tangsa. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Hentikan dia. Setelah muntah seteguk darah, Tangsa tidak bisa diganggu lagi, dan bahkan ada beberapa jeritan yang terkandung dalam teriakannya. Masalah hari ini hampir membuatnya gila. Setelah mengumpulkan seluruh sekte boneka mengerikan, dia tidak hanya gagal membuka segel, dia juga mengungkapkan keberadaan harta karunnya. Selanjutnya, hal yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa hartanya akhirnya direnggut oleh Lindong. Tentu saja, ketika dia melihat Lindong menuju ke celah Yin hitam yang misterius, kegilaan itu langsung berubah menjadi keputusasaan. Setelah mantan berlari ke celah Yin hitam misterius, maka dia pasti akan mati bahkan tanpa meninggalkan mayatnya. Yang terpenting, harta itu juga akan hilang dan semua kerja kerasnya akan sia-sia. Ketika ia mendengar teriakan gila Tangsa, berbagai elit praktisi pemujaan wayang mengerikan buru-buru berlari keluar. Namun, saat ini, Lindong dengan sembrono bergegas ke ruang di atas celah Yin hitam yang misterius. Akhirnya, tepat di depan mata mereka, dia menuju ke celah Yin hitam misterius yang gelap, sebelum dia menghilang ke dalam hanya dalam beberapa saat. Tangsa, selama aku Lindong tidak mati kali ini, aku akan memastikan bahwa sekte boneka mengerikanmu membayar hutang ini dengan darah. Namun, saat Lindong menghilang ke dalam celah Yin hitam misterius yang gelap, geraman dalam seperti binatang buas Lindong tiba-tiba samar-samar bergema dari dalam kegelapan, sebelum memantul melintasi cakrawala. Bajingan! Kalian semua tidak berguna. Ketika dia melihat Lindong menghilang ke dalam celah Yin hitam misterius yang tidak pernah berakhir, Tangsa langsung marah. Kemudian, matanya menjadi merah darah, seperti seorang penjudi yang kehilangan segalanya.
Ketika mereka melihat Teng Sa, yang sangat marah sampai dia hampir kehilangan akal sehatnya, semua praktisi pemujaan boneka mengerikan berdiri dengan takut-takut karena mereka tidak berani berbicara sama sekali. Mereka berdiri di tepi celah yin hitam misterius, sementara mereka menatap celah yin hitam misterius yang gelap gulita. Saat ini, aliran Earth Terminus Cold Ki yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari dalam sebelum mereka membentuk turbulensi yang cukup kuat untuk membantai praktisi manifestasi manapun. Ketika Lindong berlari sebelumnya, dia mungkin diparut menjadi bubur daging. Setelah kehilangan ketenangannya dan mengamuk untuk sementara waktu, Teng Sa itu akhirnya tenang. Wajahnya gelap saat dia melayang di tepi celah yin hitam misterius, sementara matanya berkilauan saat dia menatap turbulensi ki dingin itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya tidak punya nyali untuk masuk. Sehubungan dengan bahaya celah yin hitam yang misterius, dia sangat menyadarinya. Pemimpin sekte, saat ini, Lindong mungkin telah mati di dalam. Ketika mereka melihat Teng Sa sedikit tenang, para tetua senior kiri dan kanan akhirnya berani berbicara dengan hati-hati. Jika dia hidup, saya ingin melihatnya, jika dia mati, saya ingin melihat tubuhnya. Wajah Teng Sa begitu muram dan dingin sehingga dia seperti ingin menelan seseorang. Itu sangat menakutkan. Ketika dia mendengar kata-katanya, para tetua senior kiri dan kanan itu tanpa sadar tertawa menyakitkan di dalam hati mereka. Setelah melompat ke dalam celah Black Yin yang misterius, mustahil bagi seseorang untuk mengawetkan mayatnya. Kumpulkan semua orang dan sisir tepi celah Black Yin yang misterius. Meskipun ki dingin terminus bumi di celah Yin hitam misterius sangat kuat, masih ada segel pada harta itu dan itu akan baik-baik saja. Jika kita menempatkan diri kita di perimeter, kita pasti akan dapat menemukannya. Teng Sa jelas mengerti bahwa kata-katanya agak kekanak-kanakan, karena dia segera menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan dingin. Iya, ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua senior kiri dan kanan itu buru-buru menjawab. Saat ini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Meskipun Lindong memiliki nyali untuk melompat ke dalam jebakan kematian, celah yin hitam misterius, mereka tidak memiliki nyali yang sama. Bajingan kecil ini lolos dengan mudah. Teng Sa mulai berbisa ke dalam celah Black Yin yang gelap gulita tanpa jejak cahaya, saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum dia berbalik dengan enggan. Saat Teng Sa pergi, situasinya menjadi semakin kacau. Mata para praktisi elit di sekitarnya berkilauan dan mereka memilih untuk tidak segera pergi. Sebaliknya, sosok mereka turun sebelum mereka membentuk kelompok dan menyisir tepi celah yin hitam yang misterius. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Teng Sa dan mereka ingin melihat apakah mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun itu. Setelah pertarungan yang menggemparkan dunia, akhirnya berakhir setelah Lindong masuk ke celah kematian misterius Black Yin. Namun, banyak dari mereka merasa menyesal karena tidak dapat membedakan identitas sebenarnya dari harta misterius itu. Syukurlah, pertempuran sengit dan intens malam ini membuat mereka merasa perjalanan ini masih sepadan dengan waktu mereka. Dan ternyata, setelah malam ini, nama Lindong pasti akan mengejutkan seluruh provinsi Great Desolate. Berdasarkan kekuatannya sendiri, ia mampu melawan seluruh sekte wayang mengerikan dan bahkan berhasil melawan Teng Sa, yang berada pada tahap manifestasi lanjut, dan bahkan melukainya. Hasil yang luar biasa seperti itu sudah cukup untuk menempatkan Lindong di antara para elit provinsi Great Desolate. Faktanya, bahkan dibandingkan dengan praktisi tingkat atas yang terkenal di Provinsi Great Desolate seperti Teng Sa, Mulei dan Wu Zong, dia tidak akan kalah sama sekali. Pertarungan malam ini benar-benar membuat seluruh Provinsi Great Desolate mengingat namanya, dan mengingat sosok muda dan bintang ini. Sama seperti seluruh pegunungan Black Yin misterius turun ke dalam kekacauan, Lindong berada dalam kesulitan juga. Setelah menuju ke celah yin hitam misterius, dia akhirnya mengerti mengapa daerah ini berdiri sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi berbagai praktisi elit. Aliran ki dingin ujung bumi menyapu dari segala arah, dan setiap aliran ki dingin ujung bumi sama kuatnya dengan serangan praktisi manifestasi. Saat mereka bertabrakan dengan keras, turbulensi yang dihasilkan bahkan lebih mengerikan. Kekuatan Yuan pelindung yang bergelombang di tubuh Lindong hanya mampu melindunginya dari 3 aliran Earth Terminus Cold Ki sebelum mereka benar-benar menghilang. Kemudian, Earth Terminus Cold Ki menghantam tubuhnya, seperti Soul Tracer tingkat tinggi yang menembus, karena langsung meninggalkan jejak darah di tubuh Lindong.
Hanya dalam beberapa menit, tubuhnya berlumuran darah segar. Menggeram, Little Flame mengepakkan sayapnya yang berdarah saat berusaha mati-matian untuk melindungi Lindong. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan sisik seperti darah, banyak percikan api terus-menerus muncul, sementara geramannya yang mengerikan menyebar dalam kegelapan. Itu benar-benar gelap di dalam celah yin hitam misterius. Lindong benar-benar tidak dapat membedakan arah mana yang dia tuju dan dia hanya bisa menerobos sembarangan. Namun, menerobos sembarangan di celah Black Yin yang misterius tidak diragukan lagi akan mengarah pada kehancurannya. Oleh karena itu, dia tidak bertahan untuk waktu yang lama, sebelum satu orang dan satu binatang dihantam oleh turbulensi Earth Terminus Cold Ki yang sangat besar. Ledakan, begitu mereka dipukul, Lindong langsung memuntahkan seteguk darah, dan sepertinya semua organ internalnya telah bergeser. Namun, apa yang menyebabkan wajah Lindong berubah drastis adalah fakta bahwa dia dan Little Flame telah tercabik-cabik karena turbulensi itu. Satu orang dan satu binatang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan sebelum mereka akhirnya kehilangan pandangan satu sama lain. Api kecil, ketika dia melihat Little Flame terkoyak oleh turbulensi itu, mata Lindong hampir robek. Namun, sebelum dia bisa pergi, gelombang turbulensi lain menghantamnya. Kemudian, armor bumi misterius di tubuhnya akhirnya tidak dapat bertahan lebih jauh, karena meledak dengan keras. Bas-bas, luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuhnya, saat Lindong memuntahkan seteguk darah lagi. Terhadap turbulensi Earth Terminus Cold Ki yang tak terbendung itu, akal sehatnya akhirnya mulai tergelincir. Bas-bas, namun, saat kesadaran Lindong akan tergelincir ke dalam kegelapan, suara mendengung yang aneh tiba-tiba bergema. Kemudian, cahaya putih susu yang hangat perlahan muncul dari dalam telapak tangannya, sebelum berubah menjadi kepompong bercahaya dan melilit tubuhnya. Meskipun kepompong itu tampak lemah, bahkan turbulensi ki dingin Earth Terminus yang tidak dapat ditahan oleh praktisi tahap manifestasi, hanya menyebabkan kepompong yang bersinar bergetar dengan lembut. Di bawah perlindungan kepompong bercahaya, tubuh Lindong perlahan turun sebelum dia akhirnya menghilang ke dalam jurang yang tak berujung. Ketika Lindong sekali lagi membuka matanya, dunia di depan matanya tidak gelap gulita seperti sebelumnya, sementara lingkaran cahaya putih lembut mengelilingi tubuhnya. Lingkaran cahaya yang tampaknya rapuh itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. "Apakah kamu bangun?" Ketika Lindong membuka matanya, sesosok melintas dan muncul di depannya. Itu Marten kecil. Lindong menganggukkan kepalanya saat tubuhnya bergoyang lesu. Kali ini, sepertinya dia menderita luka yang cukup parah, baik luka dalam maupun luka luar. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan luka berdarah dan itu membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ini pasti di tengah celah Black Yin yang misterius. Ketika dia mendengar pertanyaan Lindong, Marten kecil tanpa daya mengayunkan cakarnya sebelum berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan cukup beruntung untuk melarikan diri dari kebuntuan ini dengan mudah?" Lindong tertawa pahit. Saat ini, dia berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Bahkan jika dia memilih untuk tidak memasuki celah yin hitam yang misterius, dia akan berakhir di tangan sekte boneka mengerikan. Dalam hal ini, dia akan berada dalam kesulitan juga. Paling tidak, dia masih hidup sekarang. Earth Terminus Cold Ki telah menghilang. Mata Lindong berbinar. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di tanah yang kokoh dan dia tidak lagi jatuh bebas. Sementara itu, di sekelilingnya, turbulensi Earth Terminus Cold Ki yang menakutkan telah menghilang. Segera, dia berseru kaget. Ini merupakan zona tenang di dalam celah yin hitam misterius dan memungkinkan seseorang untuk menghindari turbulensi. Namun, begitu kita meninggalkan daerah ini, kita mungkin akan mati. Little Marten melihat telapak tangan Lindong, sebelum dia berkata, "Ini semua berkat kekuatan jimat batu misterius. Kalau tidak, Anda pasti sudah tercabik-cabik oleh ki dingin terminus bumi itu." Petik 2. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Jimat batu misterius ini memang misterius dan memang cukup kuat. Sayangnya, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Benar, api kecil. Tiba-tiba, seolah Lindong mengingat sesuatu, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingat bahwa di tengah celah yin hitam misterius, dia terpisah dari api kecil selama turbulensi. Karena dia memiliki perlindungan jimat batu misterius, dia masih aman untuk saat ini. Namun, api kecil,
Jangan khawatir, api kecil adalah binatang iblis dan telah mewarisi kekuatan garis keturunan naga kelelawar darah primordial. Dalam kebuntuan ini, peluangnya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi daripada milikmu. Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, Marten kecil menghiburnya. Jika sesuatu terjadi pada Little Flame, aku akan memastikan bahwa kultus boneka mengerikan akan mengeluarkan darah ke seluruh sungai. Mata Lindong muram, sementara niat membunuh yang kuat perlahan meluas dari dalam kata-katanya. Itu harus menunggu sampai kamu bisa meninggalkan celah yin hitam yang misterius ini. Little Marten berkata tak berdaya. Kemudian, itu mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan yang tidak pernah berakhir di atasnya. Turbulensi yang disebabkan oleh Earth Terminus Cold Key terlalu ganas. Meskipun Lindong telah meminjam kekuatan jimat batu misterius untuk bertahan hidup dan mendarat di daerah ini, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk melarikan diri dari sini. Biarkan kau dirawat dulu. Setidaknya, Anda masih hidup. Setelah lukamu sembuh, kami akan mengekstrak simbol leluhur yang lahap. Meskipun tempat ini adalah jalan buntu, itu akan menjadi tempat yang berguna bagi Anda untuk mengolah simbol leluhur yang lahap. Paling tidak, fenomena yang menghancurkan bumi yang akan ditimbulkannya tidak akan mengarah pada pengintaian dari praktisi elit, kata Marten kecil. Ya, ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong juga menganggukkan kepalanya. Ketika dia memikirkan simbol leluhur yang lahap yang dimilikinya, meskipun dia dalam bahaya, dia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah membayar harga yang sangat mahal, dia akhirnya berhasil mendapatkan simbol leluhur yang lahap. Dengan mengingat rencana ini, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi. Segera, dia duduk di tanah, sebelum dia menutup matanya. Kemudian, beberapa saat kemudian, dia menutup matanya sebelum membukanya sekali lagi, sementara wajahnya sedikit kesakitan. Kekuatan Yuan dalam domain ini terlalu dingin dan saya tidak dapat menyerapnya secara langsung. Saat dia menatap ekspresi bingung Little Marten, Lindong dengan erat mengerutkan alisnya dan berkata, jika dia tidak bisa menyerap kekuatan Yuan di domain ini, maka dia tidak akan bisa berlatih. Ini adalah berita yang sangat buruk baginya, terutama karena dia berada di celah yin hitam misterius ini, yang penuh dengan bahaya. Aku lupa tentang poin ini. Little Marten melambaikan cakarnya, sebelum terdiam sejenak. Kemudian, tiba-tiba menjulurkan cakarnya, sementara itu menggali tas Qiankun di dalam lengan Lindong. Kemudian, ia melambaikan cakarnya sebelum langsung mengeluarkan 20.000 pil Yuan murni yang ada di dalamnya. Pil Yuan murni dalam jumlah besar itu melayang di udara, sementara cahaya lembut perlahan menyebar dan segera mengusir kegelapan di daerah sekitarnya. Kemudian, gunung granit segera terungkap. Pada saat yang sama, ada beberapa mayat burung dan binatang yang tersebar di gunung yang luas ini. Sepertinya itu adalah binatang buas yang terseret oleh turbulensi. Biarkan saya mengatur formasi yang dapat meredam ki dingin terminus bumi yang kejam di domain ini. Meskipun tidak dapat sepenuhnya membersihkannya, ki dingin terminus bumi yang tersisa tidak akan terlalu ganas. Berdasarkan keuletan tubuh fisik Anda harus bisa mengatasinya. Padahal, Anda mungkin masih harus sedikit menderita. Petik 2. Mungkin baik bagimu untuk menderita sedikit. Meskipun ki dingin terminus bumi sangat ganas, ia juga memiliki sifat temper. Jika Anda terus-menerus menyerapnya, itu akan membantu memperkuat tubuh Anda juga. Petik 2. Saat Little Marten berbicara, cakarnya menari saat 20.000 pil Yuan murni itu dengan cepat menyebar. Kemudian, mereka membentuk formasi bercahaya raksasa di depan Lindong, sementara kekuatan Yuan yang kuat membanjiri dengan suara hualala. Formasi tempering Yuan misterius. Ketika formasi bercahaya itu terwujud, Lindong langsung menyadari bahwa Earth Terminus Cold Key di wilayah sekitarnya secara bertahap melemah. Sepertinya formasi ini memang cukup efektif. Untungnya kamu membawa beberapa pil Yuan murni. Kalau tidak, kami tidak akan bisa meredam kekuatan Yuan di domain ini. Jejak Yuan Power bersinar terus-menerus turun dari tengah formasi raksasa itu. Little Marten menikmati cahaya dan merasa sangat nyaman. Di area yang gelap gulita ini, dengan cahaya di sekitarnya, itu membantu seseorang untuk tenang. Lindong tersenyum. Dengan Little Marten di sisinya, itu benar-benar sangat membantu. Meskipun yang terakhir tidak sekuat selama puncaknya, pengalamannya sangat bermanfaat baginya. Setelah formasi raksasa terwujud, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi, sebelum dia sekali lagi duduk. Kemudian,
Dia mengaktifkan keterampilan rahasianya dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan Yuan yang telah dihancurkan oleh formasi raksasa. Kekuatan Yuan di celah yin hitam misterius ini dipenuhi dengan ki dingin terminus bumi yang kuat. Jika praktisi biasa menyerapnya ke dalam tubuh mereka, tubuh bagian dalam mereka pasti akan disiksa oleh ki dingin bumi terminus yang biadab itu. Untungnya, tubuh fisik Lindong cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang tajam terus muncul selama proses penyerapan, itu masih dapat ditoleransi untuk Lindong. Sementara dia menahan rasa sakit itu, dan Tian Lindong yang terkuras sekali lagi diisi dengan Yuan Power. Yuan dan miliknya, yang telah redup setelah pertempuran sengitnya, sekali lagi bersinar seperti sebelumnya. Lebih jauh lagi, kecerahan pancarannya ternyata lebih cemerlang dari sebelum pertarungan. Sepertinya meskipun pertempuran ini cukup menyakitkan, Lindong juga diuntungkan. Lapisan belenggu berdarah jatuh dari tubuh Lindong. Semua luka mengerikan yang disebabkan oleh Earth Terminus Cold Ki perlahan mulai pulih. Pada saat yang sama, manfaat memiliki tubuh fisik yang kuat mulai terlihat. Setidaknya, dalam hal kecepatan pemulihan, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Dia diam-diam berkultivasi selama hampir 5 jam, sebelum Lindong sekali lagi membuka matanya. Cahaya terang berkilauan di matanya, sementara Yuan Power yang kuat menggelembung di sekujur tubuhnya. Samar-samar, sepertinya dia benar-benar telah mencapai puncak tahap awal penciptaan Qi. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang kuat terbentuk di dalam tubuhnya, Lindong tersenyum lembut. Dengan kekuatannya kembali, dia akhirnya merasa aman kembali. Terutama karena dia berada di zona bahaya, dia tidak tahu situasi berbahaya apa yang mungkin tiba-tiba terjadi. Nak, karena kamu telah pulih, maka ekstrak, simbol leluhur yang melahap. Haha. Simbol leluhur yang melahap, ini telah hilang selama beberapa tahun, saya tidak pernah berharap itu akan muncul di dinasti yang besar yang kecil ini. Ketika dia melihat Lindong pulih, Little Marten melintas saat buru-buru berbicara. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum, sebelum dia segera membalik telapak tangannya. Kemudian, simbol hitam itu sekali lagi muncul di tengah-tengah telapak tangannya, sebelum garis-garis cahaya bersinar dengan keras keluar dari dalam simbol hitam dan saling bersilangan. Akhirnya, bola hitam bercahaya muncul di depan Lindong. Sebuah bola hitam bercahaya diam-diam melayang, sementara beberapa benang hitam terjalin di dalamnya. Sama seperti Lindong diam-diam menatapnya, dia juga bisa melihat lubang hitam seperti simbol kuno diam-diam melayang di wilayah terdalam dari bola bercahaya hitam itu, seperti naga yang sedang tidur. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada bola bercahaya hitam itu, sebelum dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Namun, tepat sebelum telapak tangannya menyentuh bola bercahaya hitam itu, bayangan tua bermata hitam itu sekali lagi muncul di bola bercahaya itu. Kemudian, suara kasar tanpa emosi bergema. Tanpa mendapatkan izin yang diperlukan, Anda tidak memiliki kedekatan dengan simbol ini. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia dengan rendah hati membungkuk pada fantasi itu. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum seberkas cahaya langsung melesat keluar dari dalam simbol hitam itu dan menyinari bayangan itu. Di bawah pancaran sinar itu, hantu tua bermata hitam itu benar-benar mulai redup. Cahaya cerdas benar-benar mengalir ke matanya yang awalnya kosong. Pada saat itu, sepertinya fantasi itu memiliki kecerdasan. Simbol leluhur diwujudkan oleh surga, karenanya seseorang memiliki tugas untuk melindungi dunia. Pewaris simbol leluhur harus mengingat tugasmu. Ketika bencana datang, Anda harus melindungi dunia. Mata tua mata hitam itu menatap tepat ke tubuh Lindong, sebelum suaranya yang kasar perlahan terdengar. Sebuah bencana, Lindong sedikit terkejut. Segera, ketidakpercayaan muncul di hatinya. Saat ini, bahkan sekte wayang mengerikan bisa memaksanya ke dalam kesulitan seperti itu dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, gagasan untuk melindungi dunia tampaknya agak tidak masuk akal baginya. Namun, saat dia bergumam pada dirinya sendiri tentang bencana, bentuk kehidupan yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat di domain spiritual tablet kuno sekali lagi muncul di benaknya. Entah bagaimana, dia merasa dua hal ini saling terkait. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, bayangan tua mata hitam itu melepaskan beberapa cahaya hitam. Kemudian, bola bercahaya hitam itu perlahan-lahan mulai meleleh lapis demi lapis. Sama seperti bola bercahaya hitam itu mulai mencair,
Lubang hitam seperti simbol leluhur yang tersembunyi jauh di dalam akhirnya terungkap tepat di depan mata Lindong. Saat ia menatap lubang hitam seperti simbol leluhur, tubuh Lindong bergetar tanpa sadar. Simbol leluhur melahap, yang legendaris itu akhirnya muncul telanjang di depannya. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.